Halo, nama saya Melanie Aprilia, saya dari jurusan Akuntansi Bisnis Angkatan 2019 Universitas Kristen Petra. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan berbagai informasi penting mengenai narkoba. Narkoba merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Narkoba berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 3 golongan, berdasarkan pada risiko ketergantungan. Narkotika golongan pertama seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Sementara narkotika golongan kedua bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Dan yang terakhir, narkotika golongan ketiga memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Selain itu, ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan. Di antaranya adalah yang pertama, dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku tidak menjadi agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dan dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk dari gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru akan membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi ini adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenal lingkungan sekitar. Yang keempat, kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang, dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya. Yang kelima, ada gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian. Jika terbukti melanggar hukum, pemakaian zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri pengguna narkoba. Ciri-ciri yang pertama adalah perubahan dalam berpenampilan fisik. Misalnya dari segi pakaian, bisa saja dulu pengguna narkoba berpenampilan rapi, tetapi tiba-tiba berubah menjadi serampangan. Pengguna narkoba juga biasanya mengalami perubahan fisik seperti tubuh menjadi lebih kurus, kulit yang berwarna pucat, mata yang kering dan berwarna merah, gigi yang membusuk, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri yang kedua adalah kesulitan untuk menikmati berbagai aktivitas karena narkotika mampu mengurangi energi emosional penggunanya. Ciri-ciri yang ketiga adalah mudah terserang penyakit. Para pengguna narkoba biasanya mudah mengalami infeksi bakteri, pneumonia, flu, serangan alergi, dan penyakit-penyakit lainnya. Ciri-ciri yang keempat adalah emosi yang tidak stabil atau suasana hati yang berubah-ubah. Pengguna narkoba biasanya mudah kesal, depresi, dan juga bisa timbul kecemasan secara tiba-tiba. Lalu ciri-ciri yang kelima adalah sakau jika tidak diberi asupan narkotikanya. Saat sakau, para pengguna narkoba cenderung mengalami gejala seperti sakit kepala, lemas, kram otot, menggigil, mudah panik, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ciri-ciri lain dari pengguna narkoba adalah biasanya pengguna narkoba suka berbohong dan memanipulasi, mulai menjauh dari keluarganya, bersifat apatis, paranoid, tidak bertanggung jawab, impulsif, bahkan jika parah bisa mengalami halusinasi dan juga melakukan tindakan kriminal kepada orang-orang di sekitarnya. Berikutnya, saya akan menjelaskan cara agar kita dapat terhindar dari narkoba. Yang pertama, sadarilah bahwa penggunaan obat-obatan terlarang atau narkoba dapat membawa kita ke dalam masalah.
seperti terjerat kasus hukum, kehilangan pekerjaan, kesulitan keuangan, masalah medis, hingga yang paling parah kematian. Yang kedua, kita harus selektif dalam memilih pergaulan, karena pertemanan yang baik akan mengurangi resiko kita terpapar narkoba. Yang ketiga, fokuslah dalam hal-hal yang positif, seperti menyalurkan hobi, belajar, dan juga mengembangkan potensi diri. Yang keempat, kita perlu membentengi diri kita dengan agama. Bila kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan jauh dari perbuatan yang negatif dan merusak diri. Yang kelima, kita juga harus mempunyai pendirian yang teguh, agar kita tidak dapat terjerumus ke dalam narkoba. Tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian, jenis-jenis, serta bahaya dari narkoba. Nah, sekarang kelompok kami akan menjelaskan bagaimana sih cara yang paling tepat untuk menolong teman atau orang terdekat kita yang sedang terpengaruh atau terjerumus dalam narkoba. Nah, jadi cara yang paling tepat menurut kelompok kami adalah yang paling pertama, kita harus melaporkan orang tersebut kepada pihak IPWL. Kenapa sih kita harus melaporkan orang tersebut kepada pihak IPWL? Karena agar orang tersebut dapat dilakukan rehabilitasi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pecandu narkoba atau orang yang terjerumus dalam narkoba berhak dan wajib untuk melakukan rehabilitasi. Jadi untuk teman-teman kita yang misalnya sedang terjerumus dalam narkoba, cara yang paling tepat adalah melaporkan kepada IPWL agar mereka dapat melakukan rehabilitasi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai kasus narkoba, yaitu tertangkapnya komedian Nunung dengan kepemilikan 0,36 gram sabu. Pada kasus ini, polisi menemukan barang bukti yaitu narkotika jenis sabu yang disimpan di laci meja. Berikut fakta-fakta dari tertangkapnya komedian Nunung. Yang pertama, Nunung pernah membeli sabu 10 kali dalam 3 bulan dan sempat berhutang. Yang kedua, Nunung memakai sabu sejak 5 bulan untuk menjaga stamina, kata Nunung sebagai doping untuk bekerja. Yang ketiga, ia membuang sabu ke toilet pada saat polisi menangkapnya. Yang keempat, konsumsi narkoba sejak 20 tahun lalu. Dan yang terakhir, Nunung kerap kali dinasihati oleh suami. Maka dari itu, kita tidak boleh menggunakan narkoba karena sama sekali tidak ada untungnya bagi kita. Maka marilah kita hidup sehat dan say no to drugs.